Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 12 hingga 14. Demikian bunyinya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar." Saudara, dalam bagian ini dicatat Tuhan Yesus hadir dalam sebuah perjamuan. Dalam kesempatan ini, ketika Yesus berada dalam perjamuan itu dan dia melihat bahwa orang-orang yang hadir, orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang pada umumnya adalah sahabat dekat dari yang mengadakan perjamuan dari kalangan yang mampu saja. Nah, saudara, oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan teguran atau nasihat kepada orang yang mengundang dia ke dalam perjamuan tersebut. Mengapa, saudara? Karena pada masa itu ketika orang mengadakan sebuah perjamuan, biasanya mereka hanya mengundang orang-orang yang kaya, dengan maksud supaya satu hari kelak mereka juga akan diundang oleh orang-orang yang mampu itu. Dengan kata lain, mereka mengundang dengan maksud untuk diundang dan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau untuk menjaga reputasi mereka di tengah masyarakat. Nah, saudara, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada pendengarnya dan juga kepada kita beberapa prinsip melalui peristiwa ini. Yang pertama, saat kita diberkati, ingatlah untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, saudara, ketika seseorang mengadakan perjamuan, tentunya ada sesuatu yang ia sedang syukuri. Ada berkat yang sudah dia terima dan dia mau syukuri. Ya, misalnya ketika seseorang mengadakan perjamuan kawin, berarti mereka baru saja menerima berkat di dalam keluarga, bukan? Bersukacita karena berkat itu, sehingga mereka mau mengadakan perjamuan. Begitu pula dengan perjamuan lainnya, ada berkat yang sedang disyukuri, ada berkat yang sudah diterima. Karena itu mereka merayakannya bersama-sama dengan kerabat yang lain. Nah, namun di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa saat kita sedang diberkati, kita juga harus mengingat dan berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan bukan melarang kita mengundang kerabat kita yang mampu dalam perjamuan yang kita adakan. Karena wajar saja jika kita mengundang kerabat kita dalam sebuah perjamuan, entah mereka mampu atau tidak. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kita juga harus berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan saat kita mengingat berkat Tuhan dan mensyukurinya. Bagaimana kita melakukannya? Tentu saja kita dapat melakukannya dengan berbagai cara. Kita dapat memperhatikan dan menyediakan kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. Mungkin mereka tidak bisa hadir dalam perjamuan itu, tapi kita dapat mengirim apa yang menjadi kebutuhan mereka. Entahkah makanan atau kebutuhan lainnya. Pada dasarnya, saat kita diberkati, ingatlah untuk berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan. Hal kedua yang Tuhan mau ajarkan melalui kisah ini adalah jikalau kita memberi, ya, karena kita sudah diberkati, kita memberi, maka lakukanlah itu dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Inilah motivasi yang benar yang Tuhan ajarkan saat kita berbagi berkat. Saudara, kita diajarkan untuk memberi tanpa mengharap balas, ya. Tidak memberi karena kita memikirkan satu hari kita akan menerima kembali dari pihak orang yang kita beri. Tidak demikian, ya. Di ayat 14b Tuhan Yesus mengatakan, "Maka engkau akan berbahagia." Yaitu ketika engkau memberi tanpa mengharap balas, ya. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasmu. Artinya, saudara, saat kita berbagi berkat itu kepada seseorang, ya, kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan apapun. Ya, sebab sekalipun kita tahu mereka mungkin tidak memiliki apa-apa untuk membalas pemberian kita, namun kita toh tetap memberi juga. Nah, dengan demikian kita belajar memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan.
Nah, sikap memberi yang demikianlah yang disebut orang yang berbahagia. Karena orang yang memberi tanpa mengharapkan balasan, justru akan menerima balasan dari Tuhan. Bukan balasan sebatas berkat jasmani yang terbatas, melainkan juga berkat rohani dari Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan Tuhan menjanjikan berkat yang bernilai kekal, yang akan diterima kelak juga di dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu, saudara, saat kita diberkati, ingatlah untuk berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan, dan lakukanlah itu dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan balas. Maka Tuhan sendiri yang akan membalas perbuatan kita dengan berkat-berkat surgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.